Air adalah sumber daya yang penting bagi semua makhluk hidup. Secara umum, air di bumi bisa dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu air tawar dan air laut. Daerah perairan tawar terdapat di darat dan biasanya bersumber dari mata air di pegunungan dan menyebar melalui sungai ataupun danau. Air yang berada di darat sangat erat dengan keseharian manusia. Hampir semua aktivitas manusia, baik industri, pertanian, kehidupan rumah tangga, semuanya berkaitan dengan air. Karena itulah, diperlukan suatu sistem pengelolaan yang tepat. Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15-Menhut-2/2007 mengatur unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan daerah aliran sungai yang dinamakan BPDAS atau Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kahayan atau biasa kita singkat BPDAS Kahayan itu adalah UPT atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di wilayah Kalimantan Tengah yang tugas pokoknya melakukan penyusunan rencana, pengembangan kelembagaan, dan evaluasi daerah aliran sungai wilayah Kalimantan Tengah ini. DAS atau daerah aliran sungai adalah wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan sungai dan anak sungai di mana air hujan yang jatuh akan mengalir secara alami ke dalam satu outlet. Daerah aliran sungai dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian hulu, kemudian bagian tengah, dan bagian hilir DAS. Pengelolaan DAS bukan hanya terkait dengan pengelolaan sungai, sebab di dalam DAS terdapat aspek yang saling terkait, seperti misalnya hutan, penggunaan lahan, dan segala aktivitas manusia yang hidup bersama di dalam satu area DAS. Total luas areal kerja kita adalah 11 juta hektar lebih, terdiri atas 76 DAS, baik DAS kecil maupun DAS besar, 9 DAS prioritas. Kalimantan adalah salah satu pulau terbesar di dunia yang memiliki potensi luar biasa. Namun, tanpa pengelolaan sumber daya air yang benar, potensi ini tidak akan membawa keuntungan apapun. Terlebih di era industri seperti sekarang. Salah satu aspek terpenting dari DAS, yaitu hutan, sudah mulai terusik. Hal inilah yang akan menyebabkan timbulnya banyak masalah. DAS yang baik itu adalah apabila terjadi hujan, dia tidak banjir, dan apabila terjadi musim kemarau, dia tidak menyebabkan kekeringan. Kerusakan DAS ini merupakan sumber dari degradasi lingkungan seperti tanah longsor untuk daerah hulu, kemudian banjir dan kekeringan. Puluhan bahkan ratusan tahun hidup masyarakat di Kalimantan Tengah ini sangat tergantung dengan sungai. Posisi lahan kritis di Kalimantan Tengah ini luasnya sudah lebih dari 4 juta hektar. Banjir dan kekeringan terjadi akibat lahan kritis itu disebabkan manusia, dalam hal ini adalah mengelola ketutupan lahannya, di mana mengelola ketutupan lahan secara tidak bijak akan menyebabkan terjadinya lahan kritis, dan itu adalah sumber dari penyakit dalam tanda petik DAS. Untuk menanggulangi masalah tersebut, kerjasama pemerintah melalui BPDAS dengan pihak terkait akan menjadi satu-satunya jalan untuk mewujudkan DAS yang ideal bagi seluruh warga Kalimantan Tengah yang hidup di dalam area DAS Kahayan. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita harus bekerja sama dengan para stakeholders. Dalam hal ini yang sangat erat terkait dengan pekerjaan kita adalah Dinas PU, Dinas Pertanian, dan institusi-institusi lain di provinsi. Kita menyajikan informasi tentang data-data terkait dengan erosi, sedimentasi. Dari PU menyajikan data-data volume air sungai, debitnya, kemudian kecepatan alirannya. BMKG menyediakan data-data terkait iklim dan cuaca, curah hujan, dan lain sebagainya. Kita mengenal istilah One River, One Plan, One Management System. Artinya sungai dikelola sebagai satu kesatuan ekosistem. Inilah pentingnya bagaimana peran para pihak saling bersinergi. Koordinasi lintas instansi dengan baik itu pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi itu penting dilakukan dalam rangka melakukan sinergi perbaikan lahan-lahan kritis terutama di DAS.
BPD Kahayan membuat suatu perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Kita harus membuat pengelolaan DAS secara terpadu. Kemudian untuk jangka menengah itu rencana pengelolaan RHL, rehabilitasi hutan dan lahan. Kemudian setelah itu rencana jangka pendek yaitu rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan. Dengan rencana itu kita serahkan kepada stakeholder yang ada di tingkat kabupaten sampai ke tingkat masyarakat desa. BPD Kahayan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi. Salah satunya adalah melalui program persemaian permanen. Persemaian permanen ini bertujuan untuk menyediakan bibit bagi masyarakat dengan pihak-pihak lain yang memerlukan bibit secara gratis. Ini salah satu untuk mendukung rehabilitasi hutan dan lahan. Setiap tahunnya kita memproduksi 500.000 batang. Untuk tahun ini 2014 kita menyiapkan juga 500.000 batang dengan jenis ada karet, ada sengon, ada jabon, ada petai, ada jelutung. Tidak hanya itu, BPD Kahayan menggandeng dan memfasilitasi kelompok masyarakat dalam sebuah kerjasama yang saling menguntungkan melalui program Kebun Bibit Rakyat. Partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi. Masyarakat itu berperan aktif sebagai pelaksana, perencana, dan sebagai pengawasnya. Intinya mereka membuat bibit, Mas. Jadi kemudian setelah bibit siap tanam, mereka akan menanam sendiri. Kita kenali dulu pohon yang mana itu yang kita sudah merasakan hasilnya, kita ambil bibitnya lalu kita semaikan. Dan selanjutnya pada usia persemaian yang sudah cukup, maka kita pindahkan kepada lahan yang sudah disediakan, artinya lahan yang terlantar. BPD Kahayan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus terhadap DAS yang sudah direhabilitasi. Salah satu fungsi utama dari seksi evaluasi DAS adalah memonitoring dan mengevaluasi kinerja DAS. BPD Kahayan memiliki Satuan Pengamat Arus Sungai atau SPAS. Data yang didapatkan dari SPAS dibawa ke laboratorium untuk dianalisa. Setelah dianalisa di laboratorium, akan didapatkan data sedimentasi. Melalui data sedimentasi tersebut, kita bisa mengetahui tingkat kekritisan lahan. Masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengelolaan DAS dari mulai hal-hal yang paling kecil sebetulnya, bagaimana dia mengelola lahan miliknya dengan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan lahan. Karena DAS yang baik akan menopang kehidupan manusia secara baik, sehingga akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan lingkungan yang lestari. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat dan para pihak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah untuk ikut berpartisipasi di dalam program rehabilitasi hutan dan lahan sebagai upaya mendukung terciptanya kondisi DAS yang lebih baik, di mana kondisi DAS yang lebih baik akan memberikan tempat hidup yang lebih baik, bukan hanya bagi kita saat ini, tetapi juga bagi kehidupan anak-anak cucu kita kelak.